Halo sobat dan saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Bagaimana kabar? Luar biasa? Oke, good kalau semuanya luar biasa. Oke, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Tonton video ini sampai habis agar kita dapat mengerti apa yang disampaikan di dalam video ini. Oke? Dan sebelum lanjut, bagi kalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sahabat-sahabatku yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Oke? Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, saya punya sebuah ilustrasi. Ilustrasi atau contoh. Ada satu batang lidi ingin membersihkan ruangan atau halaman yang kotor yang penuh daun. Daun-daun yang layu yang jatuh ke tanah. Bagaimana? Bisakah sebatang lidi itu membersihkan halaman yang luas yang penuh dengan tumpukan daun yang layu yang berada di tanah itu, di halaman itu? Kalian pernah nyapu? Kalian pasti tahu jawabannya. Bisa, tapi capeknya, sulitnya luar biasa. Betul? Karena cuma sebatang. Coba bayangkan kalau dikumpulkan 1000 batang lidi, disatukan, diikat menjadi sebuah kesatuan yang namanya sapu lidi. Tinggal nyapu itu halaman yang penuh daun itu gak sebegitu susahnya dibandingkan dengan hanya sama satu batang lidi. Tinggal sapu aja kan, trek, masukin ke tong sampah, sudah selesai. Daripada satu lidi baru cek patah. Lihat bagaimana dahsyatnya dan pentingnya sebuah persatuan yang menghasilkan sebuah kesatuan yang kokoh. Bisa lihat satu batang lidi dengan sangat mudah kita patahkan. Tapi bagaimana 100.000 batang lidi disatukan, diikat menjadi sebuah kesatuan? Coba kita patahin. Mudah? Susah. Kalaupun kita mau memutuskan lidi-lidi itu atau ingin mematahkannya, harus pakai alat. Alatnya itu juga bukan alat yang sembarangan. Ya, lihat dahsyatnya sebuah persatuan yang menghasilkan sebuah kesatuan yang kokoh. Sebatang lidi dayanya sampai sebatas mana sih? Kekuatannya sampai sebatas mana sih? Tapi ketika satu batang lidi ini disatukan dengan batang-batang yang lain, lidi-lidi yang lain, jadi sehingga ada 1000 atau 10.000 atau 100.000 atau 1 juta batang lidi akhirnya disatukan. Kokoh lidi-lidi itu. Mau siapa yang matain? Kalaupun bisa dipotong, itu harus pakai alat. Kan udah tadi saya bilang. Dan saya yakin pun kita semua pasti paham, tahu akan hal itu. Dahsyat ya. Sebuah persatuan yang menghasilkan sebuah kesatuan yang kokoh. Perdamaian. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, bisa bayangkan nggak? Atau bisa kita membayangkan kalau kita dengan tetangga kita itu nggak akur, gimana rasanya? Kita konflik nih dengan tetangga kita, enak nggak hidupnya? Maksudnya hidup kita itu enak nggak? Kita mau keluar rumah, kita lihat tetangga kita sebelah, aduh, mau apa-apa pun jadinya kan rasanya ada yang canggung, ada yang mengganjal. Ya enggak? Hanya mungkin karena dia tidak seakidah, tidak seagama, tidak satu suku, atau tidak satu ras dengan kita. Terus terjadilah konflik. Hanya karena kita membawakan apa agama kita, apa suku kita, atau apa ras kita. Padahal kita melupakan atau mengesampingkan kita hidup di negara Indonesia yang punya konstitusi sendiri, ideologi yang harus kita junjung tinggi di atas segalanya. Bagaimana kita, enak nggak gitu? Kita mau keluar rumah, kita lihat, aduh ada tetangga itu, aduh ada si gitu. Lewat sate nih, lewat di tukang sate ini, enak di tukang satenya, sate. Pas mau keluar rumah nih, kita panggil, bang, berhenti, satenya ya bang ya, 1 porsi. Lagi dibuatin sama tukang sate.
Udah selesai, kasihnya, bang, ini udah selesai. Pas kita kasih duit, kita mau makan gini, kita tengok nih tetangga kita. Itu sate yang enak, buyar rasa enaknya. Karena kita lihat, aduh, karena apa? Tidak ada perdamaian. Karena tidak ada perdamaian. Rasa sate yang enak, buyar. Hanya karena kita lihat orang yang tidak berdamai dengan kita. Itu ilustrasi kecil. Tapi coba berdamai. Enak gak? Enak. Itulah pentingnya perdamaian. Itulah luar biasanya dahsyatnya perdamaian. Dengan perdamaian, dengan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara yang damai, kita sedang mengundang berkat Tuhan, rejeki yang dari Tuhan untuk kita dan bangsa kita. Coba kita sering ribut-ribut. Jauh itu yang namanya rejeki dan berkat dari Tuhan. Jauh. Nggak percaya? Coba kalian sering buat keributan, minimal di keluarga kalian. Coba, sering aja buat keributan. Buat itu nggak damai di situ. Lihat bagaimana hidup kalian. Berkat Tuhan lancar nggak sama kalian? Rezeki nggak cuma soal duit loh. Rezeki itu, berkat itu luas loh cakupannya. Materi, kesehatan, dan yang lainnya. Bahkan teman-teman yang baik pun itu juga berkat dan rezeki yang Tuhan kasih untuk kita. Nah, makanya coba sering buat keributan. Gak usah jauh-jauh, dalam rumah sendiri, dalam keluarga sendiri. Coba lihat. Biar tahu, oh ternyata begini ya pentingnya. Dan begini loh luar biasanya menjaga perdamaian. Itu sama artinya kita sedang mengundang berkat Tuhan, rezeki yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, kalau kita menjaga perdamaian di negara kita ini, kita sedang mengundang berkat Tuhan dan rezeki Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kalau bangsa dan negara kita diberkati, otomatis seluruh rakyat pasti ikut merasakan dampaknya. Dengan kata lain, pasti ikut terberkati. Dahsyat ya. Dahsyat. Makanya pentingnya menjaga perdamaian di negara kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, lihat bagaimana luar biasanya persatuan, perdamaian. Lihat, ini sering kita lupakan, ya kan? Apalagi situasi sekarang yang semakin sulit akibat wabah COVID-19 ini. Seandainya kita bisa semua bersatu, persoalan-persoalan yang timbul akibat atau dampak dari COVID-19 ini, seharusnya kita bisa menang. Kita bisa memenangkan itu semua. Tapi kenyataannya enggak. Kita terpecah belah. Hanya karena mungkin pandangan politik, hanya karena mungkin perbedaan agama, perbedaan suku, perbedaan ras. Padahal kita semua diikat dan disatukan di dalam sebuah negara yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Kita punya konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang dibuat oleh negara. Kita punya ideologi Pancasila, ya. Itu semua harus kita junjung tinggi di atas yang lainnya. Kita punya bahasa Indonesia. Ini yang menyatukan kita semua. Kalau kita mau bawa ego, contoh, aku kan dari rasnya ini, aku kan mau dari sukunya ini. Kita bawakan bahasa ini, suku kita. Kita bawakan ketentuan suku kita. Nggak nyambung sama suku lain. Nggak akan ada persatuan. Yang ada perpecahan. Kalau di suku kami nggak begini, ya di suku kami juga nggak begitu. Nggak ketemu, nggak bisa nyatu. Makanya kita harus menjunjung tinggi konstitusi yang ditetapkan oleh negara ini, ideologi dari bangsa kita, yaitu Pancasila, dan bahasa yang dipergunakan di negara kita, yaitu bahasa Indonesia. Coba lihat Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang tersirat di situ? Nggak cuma soal Tuhan itu esa, tapi di dalamnya juga kita bisa mendapati bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak
kebebasan dalam beribadah, dan itu juga diatur di dalam undang-undang kan. Tidak ada intervensi atau intimidasi atau gangguan teror dari umat agama lain ketika ada umat agama ini sedang menjalankan ibadahnya atau kewajiban agamanya. Seharusnya kalau itu dijalankan, kehidupan beragama di Indonesia ini sangat indah sekali. Tidak ada gereja yang ditutup, tidak ada gereja yang dibakar. Karena setiap warga negara Indonesia berhak menjalankan ibadah dan kewajiban agamanya. Bebas beribadah. Rumah ibadahnya juga akan diganggu. Seandainya aja benar-benar diterapkan nilai-nilai Pancasila, mulai dari nilai butir Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Waduh, indah sekali kan? Poin kedua apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba lihat, seperti apa adab kita? Seperti apakah adab dari bangsa Indonesia? Apakah sesuai dengan kehidupan yang sering terjadi sekarang ini? Jawab sendiri. Seandainya setiap warga negara Indonesia menjalankan dengan sepenuh hati kemanusiaan yang adil dan beradab itu, aku sangat optimis kehidupan di Indonesia ini, waduh, sangat indah sekali. Tidak akan seperti sekarang ini, yang maksudnya sekarang bukannya jelek-jelek amat, enggak, tapi sebenarnya harusnya bisa lebih baik gitu. Tapi kenapa cuma sampai sebatas seperti ini gitu. Dan ketiga, persatuan Indonesia seperti tadi yang saya katakan di awal. Pakai ilustrasi lidi. Seandainya kita semua bersatu, aduh, mau masalah apa sih yang menimpa negara kita ini? Semua bisa kita lalui dan kita menang untuk semua persoalan itu. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kita gini ya, dalam hikmat kebijaksanaan itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa mengontrol diri kita, ketika kita bisa lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Dalam artian gini, saya selalu percaya bahwa Tuhan itulah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Udah, hikmat dan kebijaksanaan itu di luar dari pengetahuan, maksud saya itu pengetahuan umum atau formal. Oke? Dan hikmat kebijaksanaan itu tidak akan datang dari orang yang suka ribut-ribut, perang-perang. Nggak ada itu. Jadi, ketika kita ingin memutuskan atau ingin melakukan apapun di dalam hidup kita dan dalam kehidupan berbangsa dan negara, idealnya sebenarnya Pancasila itu sudah mengatakan kepada kita, coba bertakwa dululah kepada Tuhan. Tenangkan dulu dirimu, jauhkan dulu dari hal-hal yang suka ribut, perang. Bawa dulu dirimu dalam sebuah perdamaian dalam hatimu. Nanti hikmat dan kebijaksanaan itu Tuhan kasih. Bagaimana hikmat dan kebijaksanaan bisa keluar dari seorang yang hobinya ribut, perang, berantem? Nggak ada. Itu nggak ada hikmat dan kebijaksanaan di dalam situ, nggak ada. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kita juga punya pemerintah kok. Kita juga punya wakil-wakil kita di pemerintahan. Makanya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Kita punya itu. Terlepas dari ada oknum-oknum yang tidak bisa menjalankan tugasnya atau kepercayaan kita dengan amanah, tapi secara keseluruhan kita punya. Persoalannya kan ada oknum-oknum yang kita nilai atau kita anggap tidak amanah menjalankan tugas dan kepercayaan yang kita berikan. Ya kan? Kan persoalannya di situ. Oke. Tapi kalaulah seandainya dijalankan itu Pancasila yang poin keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, aduh, itu udah ada hikmat kebijaksanaan, ada ini kan pemusyawaratan, berarti kan ada sebuah musyawarah mufakat, ada perwakilan. Jadi apa ya, benar-benar itu sebuah apa ya, kalau aku bilang sih, ada apa-apa, ayo kita rembukan bersama. Kita tunjuk wakil-wakil kita, punya wakil-wakil yang bisa kita percayai, di mana kita dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan. Jangankan dulu negara kita ini, diri kita pun
sebenarnya Pancasila juga nunjuk kepada kita. Kita harus memimpin diri kita, hidup kita dalam sebuah hikmat dan kebijaksanaan. Ya. Dahsyat ya Pancasila ya. Tapi sering kita lupakan. Poin yang kelima atau butir yang kelima. Tahu apa? Keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, guys, dan saudara-saudaraku sebangsa tanah air, sering kali kita melupakan ini begini. Kita dalam poin kelima ini seolah-olah poin kelima itu hanya tugas negara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi coba kita renungkan, siapakah yang dimaksud dengan rakyat? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah di situ ditulis hanya pemerintah yang wajib memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Kan tidak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti siapapun yang termasuk dalam elemen atau komponen dari bangsa Indonesia itu wajib sebenarnya memberikan keadilan sosial bagi sesama saudaranya, sebangsa dan setanah air. Jadi itu tidak mutlak hanya tugas negara, tapi tugas kita bersama. Siapakah sesama kita rakyat Indonesia? Coba lihat ke tetanggamu, keluar dari rumahmu, lihat kiri kanan, ya, lihat, itu juga saudara sebangsa tanah airmu. Pergi keluar provinsi, saudara kita sebangsa tanah air, rakyat Indonesia yang benar-benar rakyat Indonesia adalah orang-orang yang mengaku dan yang menerima bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah itu sebagai konstitusi yang berlaku di Indonesia dan harus dijunjung tinggi. Pancasila sebagai ideologi negara atau dasar-dasar negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di atas bahasa-bahasa lainnya. Dan itu semua harus dijunjung tinggi. Itulah rakyat Indonesia yang sejati. Bukan hanya sekedar yang punya identitas atau KTP, oh warga negara Indonesia, tapi dia tidak menginginkan Pancasila sebagai ideologinya. Itu bukan warga negara Indonesia yang sejati. Ingat, jadi kita sebenarnya kalau kita melihat atau merujuk kepada Pancasila, seharusnya poin kelima ini kita semua sama-sama sesama warga negara Indonesia, rakyat Indonesia, saling bahu-membahu, saling bersatu. Kita saling menciptakan kehidupan yang penuh keadilan dalam bidang sosial dan berbagai aspek. Karena ini poinnya kelima, keadilan sosial, maka kita ciptakan keadilan sosial. Itu bukan hanya tugas pemerintah, tugas kita bersama, kewajiban kita bersama. Oke? Paham sampai di sini? Kalau kurang paham atau tidak paham, silahkan tulis di kolom komentar, ya. Saya punya ilustrasi begini. Ada sampah atau kita punya sampah di rumah. Kita buang sampah itu ke selokan atau ke parit atau ke got atau ke sungai atau ke kali. Udah? Nah, perbuatan kita itu dilihat sama tetangga-tetangga kita dan mereka mengikuti. Sama-sama semua rame-rame buang sampah ke saluran air. Akhirnya sampah itu numpuk. Dan ketika numpuk, hujan deras, debit air itu tinggi karena saluran air itu udah mampet. Akhirnya apa? Banjir. Banjirnya di mana? Ya di lingkungan itu, di lingkungan kita juga kan, karena kita membuang itu ke saluran air yang dekat dari lingkungan kita, dekat dari rumah kita. Siapakah yang merasakan dampaknya? Ya kita juga kan. Betul nggak? Jadi ketika kita berbuat sesuatu yang buruk bagi bangsa ini, sebenarnya kita sedang mendatangkan bencana bagi hidup kita juga. Itu maksudku. Jadi kita ayo semua, saudara-saudaraku sebangsa tanah air, lakukan yang baik bagi bangsa ini. Ya. Lakukan yang baik. Jangan yang buruk. Karena apa? Itu akan balik ke kita kok. Sama seperti buang sampah di selokan dekat rumah. Gitu air udah mampet, saluran air itu udah mampet, hujan, debit air itu tinggi,
Banjir kita sendiri yang ngerasakan kok banjirnya, bukan warga dari provinsi lain. Enggak. Banjir di tempat kita pasti kita yang ngerasakan, bukan warga provinsi lain. Karena banjirnya di tempat kita kan gitu. Makanya jangan kita buat yang tidak baik untuk bangsa dan negara kita ini. Paham? Karena itu akan balik ke kita dampak buruknya. Tapi buatlah yang baik bagi bangsa dan negara kita. Saya ingin memberi ilustrasi yang terakhir bagi kita semua. Ada seorang pemuda pagi-pagi nih, dia mau pergi bekerja, pergi untuk bekerja. Di tengah perjalanan dia dibegal atau dirampok. Dia tahu kan namanya dibegal kan, begal ini kan serem-serem, rampok ini kan serem-serem. Si pemuda ini dihajar. Si pemuda ini intinya luka-luka lah. Dia dirampok, barang-barangnya diambil, dan badannya penuh luka. Berlukaan badan-badannya. Sampai dia terkapar di tengah jalan begini. Udah, tidak lama berselang setelah kejadian perampokan itu, pembegalan itu, lewatlah seorang bapak. Dia seorang tokoh agama. Dia seorang pengkhotbah. Dia seorang yang penceramah. Dia lewat karena dia ingin melakukan aktivitas ibadahnya. Kita bilang aja, kita katakan aja, dia ingin pergi beribadah. Dia lewat dari jalan itu. Dia lihat pemuda ini. Dia lihat. Mulutnya ngomong, kasihan ya pemuda ini. Sudah. Tapi karena dia mau pergi beribadah, ya sudahlah, aku mau pergi beribadah. Aku ingin berkhotbah, karena aku akan berkhotbah. Dia tinggalkan pemuda ini, dia tidak melakukan apapun. Kemudian, tidak lama berselang, si pengkhotbah penceramah ini pergi, lewat kembali seorang bapak-bapak. Dia ini seorang yang aktif dalam kegiatan keagamaan. Dan dia ingin pergi beribadah. Udah, dia ingin pergi beribadah. Dia lihat juga si pemuda ini. Dan sama seperti bapak yang pertama. Aduh kasihan ya, tapi aku mau pergi beribadah. Aku nggak bisa tolong ini pemuda. Cuman ya memang kasihan sih, kata bapak ini. Pergi dan berlalulah bapak ini. Kemudian tidak lama setelah itu, lewatlah ke bapak-bapak juga. Bapak-bapak ini ingin pergi bekerja juga. Dia hanya seorang karyawan biasa, tidak punya posisi yang begitu spesial di tempat dia bekerja. Dia lihat pemuda ini. Dalam hatinya, aduh kasihan sekali adik ini. Dia angkat pemuda ini, dia tolong. Dia bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, dia katakan kepada perawat dan dokter yang merawat, yang menangani si pemuda ini, semua biayanya saya yang tanggung. Padahal dia lihat di rekening dia, waduh uangnya juga nggak begitu banyak. Tapi dia tanya biayanya berapa, masih tercukupi, masih tercover dengan uang yang ada di rekeningnya, yang ada di tabungannya. Terus bapak itu mengatakan kepada dokter dan petugas rumah sakit, kalau ada punya kekurangan apa-apa, telepon saya. Dia kasihkan nomor ini, teleponnya, nomor HP-nya. Hubungi saya jika ada yang sesuatu yang kurang untuk penanganan adik ini. Dia kembali ke tempat dia bekerja. Dan dia harus yang namanya terlambat masuk kerja, pasti kan ada konsekuensi. Dan dia menerima konsekuensi itu. Hari-hari terus berlalu, dia terus memantau dan dia terus melihat perkembangan kesembuhan dari si pemuda ini. Dia juga ikut merawat bapak-bapak ini. Padahal bapak-bapak ini orangnya bukan kita yang sering ngomong, oh Tuhan itu baik begini, enggak. Kehidupannya kita dilihat biasa-biasa saja gitu. Tidak ada yang begitu spesial dalam hal kehidupan keagamaannya. Beribadah ya beribadah, tapi ya tidak yang bagaimana gitu, yang ngomong selalu serba rohani gitu, enggak. Nah, dari ilustrasi saya ini, dari cerita saya ini, dari ketiga bapak ini, menurut kita, manakah dari ketiga bapak ini yang manusia? Manakah dari ketiga bapak ini yang manusia? Apakah bapak yang si pertama, atau bapak yang kedua, atau bapak yang ketiga? Ingat, mana yang dari ketiga bapak-bapak ini yang menurut kita manusia? Oke? Kalau kita sudah dapatkan jawabannya, maka
Jadilah kita sebagai manusia. Kalau kita tahu kita manusia, maka jadilah kita sebagai manusia. Kita lihat ada orang yang bisa kita tolong, kita bantu, kita tolong, kita bantu. Paham? Oke? Nah, tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Sekarang, saudara-saudaraku sebangsa tanah air, saya ingin mengajak kita merenung sejenak, 1 menitan aja. Apa yang sudah kita berikan, atau apa kontribusi kita bagi negara kita ini, bagi bangsa kita ini. Coba kita merenungkan. Tutup mata Anda dan lihat apa yang sudah kita lakukan dan bagaimana kehidupan bangsa dan negara ini. Apa yang bisa kita lakukan? Tutup mata kita. Apakah kita masih mencintai negara kita ini? Apakah kita masih menjunjung tinggi konstitusi, ideologi, dan bahasa, dan setiap komponen dalam bangsa Indonesia yang kita cintai ini? Biarlah perenungan singkat ini membawa kita kepada sebuah perubahan. Kita semua bersatu padu menciptakan sebuah persatuan, perdamaian, dan kita sama-sama bangkit memenangkan persoalan yang menimpa negara kita yang tercinta ini. Biarlah perenungan ini yang akan membuat kita semua makin bersatu. Kita berubah demi Indonesia yang lebih baik. Oke? Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, akhir kata dari saya, terima kasih sudah menonton video ini. Channel ini saya buat memang untuk berdampak positif bagi orang-orang, khususnya bagi kita bangsa Indonesia. Mari, semua kita dukung channel ini. Banyak cara mendukung channel YouTube ini. Salah satunya dengan cara menekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Share video ini di medsos atau sosmed kalian, biar orang lain juga ikut merasakan hal yang sama dengan kita untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Dan berikan komentar kalian. Tulis. Bagi kalian yang sudah menonton video ini, tulis di bawah kolom komentar, ya, kita harus bersatu demi Indonesia yang lebih baik. Oke. Sekarang kita sudah melihat bagaimana luar biasanya dan bagaimana pentingnya perdamaian, persatuan, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke? Saudara-saudaraku sebangsa tanah air, akhir kata dari saya, salam hormat, salam persaudaraan, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan memberkati kita semua. Bye-bye.